langsung tas les sih. Nah seorang lelaki ya mas, kita nggak bisa memungkiri ya seorang lelaki ada wanita umur 18 tahun, cantiknya itu orang kayak manusia. Saya bilang cantiknya tidak bisa seperti itu. Terbiasa itu terbang enggak? Itu bukan manusia terbang gitu. Enggak. Ya pokoknya orang yang ayu mengarepku udah pakai baju. Pakai dia copot-copot pelan-pelan, tapi tembus semuanya. Pakainya itu putih cantik, umur antara 18, 19, 20 gimana. Tapi memang pas itu Pak Mata nggak curiga ya? Itu bangsa makhluk halus atau manusia nggak curiga ya? Enggak curiga. Karena apa logikanya tertutup semua apa? Tertutup semua. Jadi kalau ada orang yang bilang gini, mohon maaf ya, bukan berarti saya mendahului. Ada orang yang bilang saya bercinta dengan makhluk halus. Ada orang bilang, lah kok orang nolak? Nggak bisa mas. Logika itu sudah semuanya sudah hilang. Ya seperti di apa ya? Dialihkan nggak bisa. Mau harus mempunyai kemampuan yang lebih manusia. Iya betul. Mengaruhi gitu ya. Dan kita seperti itu nggak 1 kali, 2 kali, 3 kali enggak. Sering. Terus nggak saya pakai mas cincinnya. Tapi kalau nggak saya pakai. Kalau karena kebetulan saya juga sekolah di Perantau Coro di Permadani di Ranggawarsita, Museum Ranggawarsita ya. Jadi enggak saya pakai, tapi kalau pas mensi saya pakai. Terus ini aku kejadian ini teman apa orang tapi saya coba lagi mas. Enak coba lagi. Tak coba lagi. Dok, saya bilang gitu kan. Aku pelaku saya sudah turun. Betul, mencari salah. Waktu itu Thomas, tak tuh ibu cukup, istri aman nih. Tak tuh ini, anaknya sudah turun. Saya ambil cincin itu saya taruh di kotak. Iya. Tak gini kan, nak memang kue uji toh. Kue itu teko ya, tak pas aku turun. Bantal tak taruh bantal. Set, tak taruh. Tak tidurin, belum tidur, antara tidur dan tidak, tapi belum tidur datang lagi. Tapi masih ya itu posisi memang datangnya tidak di dalam mimpi ya? Datang dari pintu tak langsung masuk sup gitu. Tapi sempat ngobrol ya? Enggak, dia tidak bicara atau tanya nama? Tidak bicara. Jadi terus akhirnya saya beri nama sendiri, Bidadari. Jadi saya bilang, Dok, nak memang kue ono kayak begini kan Dok, aku pengen menang Dok, karena jiwa seorang lelaki tetap tidak bisa dipungkiri. Iya. Tidak bisa lah, ini muda gitu ya. Iya. Jiwa seorang lelaki itu tidak bisa pungkiri. Kue teko jajal, aku pengen ngerti kue nyata apa ora. Terus dia datang lagi mas. Ya tapi anehnya gini, mohon maaf untuk semua wanita ya, 1000 wanita dijadikan satu tidak bisa melebihi nikmatnya bercinta dengan seorang jin atau peri. Bukan berarti saya kok wanita orang anak, saya bukan bicara begitu. Mungkin Mbak Baby Faye pernah mengalami seperti itu yang bercinta dengan genderuwo, pernah ya. Mungkin Mbak Baby Faye juga tetap merasakan nikmatnya bercinta dengan genderuwo mesti melebihi 100 daripada laki-laki. Saya juga bilang gitu. Saya mungkin rasanya kok enaknya karuan. Jadi waktu kita keluar apa namanya keluar itunya itu tidak seperti-apa 1-2 kali tidak, dan itu tidak putus. Mohon maaf ya saya bilang ya, kalau kita seorang laki-laki pas keluar itu keluarnya gini loh, mungkin belum sewu, kalau ada cangkir mungkin penuh. Betul itu baru 2 kali. Terus tapi anehnya tidak ada mas, hilang, tapi tidak ada. Loh tapi metu itu 2 kali. Saya terus saya lama, tapi mas ada akibatnya mas. Ya pasti ada akibatnya itu. Ada akibatnya. Ternyata setelah saya berhubungan dengan itu, istri saya berhubungan dengan yang ada di akek tersebut. Jin lain juga, laki-laki yang katanya ganteng,
dan istri saya tidak bisa menolak. Lah itu yang Tidak bisa menolak juga. tidak bisa menolak. Katanya, ya aku mimpi. Seorang istri kan, suami istri kan harus jujur. Iya. Aku mimpi ya. Aku wis pokoknya tinggal wong lanang. Wong pira Bu? Wong papa korak sithik lho Mas. Dan istri saya bilang, "Lah kok korak nolak Bu?" Ora iso Mas mau mimpi kok nolak. Kalau istri saya mimpi tapi kalau saya tidak. Oh, berarti pada saat dengan bercinta dengan makhluk jin itu ya, itu berarti istri juga bercinta dengan jin lain juga. Anehnya istri saya cerita setelah sakit, masuk rumah sakit. Oh, apa karena itu bercinta dengan jin cowok itu sampai masuk rumah sakit? Saya kurang paham. Empat. Itu yang kedua kali Mas ya. Saya masih orang percaya. Yang ketiga kali saya di apa ya, seperti mimpi tapi roh saya diambil. Tahu Mas maksudnya? Aku semua gitu ya. Iya. Tapi saya tahu, saya duduk, saya maksudnya, saya tidur begini tapi roh saya diambil. Saya diajak ke rumahnya, ya rumahnya itu yang saya dapat itu waktu dia lari-lari itu. Mau dapat batu akiknya itu. Iya, tapi di sungainya, kan sebelahnya ada sungai kecil itu. Rumahnya di sungai itu catnya hijau, saya masih ingat. 3 kali saya intinya kita bicara dalam hati, ayo Mas, kita ke sana saja. Kalau aku pengen ini omahku, saya nyebut saja. Saya tidak mimpi loh ya. Saya baru tidur sini terus kayak saya itu ditarik. Dia juga melihat. Melihat saya sampean sama. Saya tidur di sini saya lihat. Oh gitu. Itu kejadian itu kalau orang sangat menakutkan, tapi bagi saya yang tidak bisa menghindari. Mungkin karena Tuhan mengendaki ya kita tidak bisa menghindari. Karena sesuatu hal yang terjadi pasti Tuhan mengendaki. Betul. Iya, sudah iya, itu memang sudah ada alurnya. Sampai berapa malam itu? Kalau berapa malam enggak ya, misalnya gini, kalau pas bujuku, wah aku enak mbak iki ya, nah itu kayak perbandingan gitu ya? Perbandingan, wah aku kok enak mbak iki ya, nah yang itu bujuku tak tulis, wah kok bujuku turun enak iki ya, saya panggil pasti datang, tidak mungkin tidak, pasti datang. Duri, aku pengen ke teko. Itu saya pegang, saya taruh bantal, belum tidur datang. Langsung datang, set di depan. Satu kali saya ditarik ke rumah dia. Berarti ditunjukin rumahnya Cina. Iya. Memang dulu zaman dulu sebelum jadi orang dulu daerah jenengan itu mungkin rawan daerah. Betul, ada di situ ada namanya apa ya? Kalau zaman dulu tempat penguburan kepala apa? Kepala penjajah dulu. Enggak, persembahan gitu. Di kuburan itu kan. Iya. Zaman kecil saja saya dulu kalau pas malam Jumat Kliwon paginya kan itu namanya Randi Alas ya. Masih ingat Randi Alas itu. Kalau pagi kita rebutan anak kecil itu bareng-bareng kita rame-rame di bawah pasti ada pisang. Orang cari nomor. Ya itu salah satunya itu dulu itu suka sama jenengan dari kecil itu kemungkinan diincar. Saya kurang tahu di situ. Iya. Nah, terus kelanjutannya gimana ya teman? Sampai ini terus langsung aja ke 5 kali Mas ya. 1, 2, 3, 4 pokoknya setiap saya panggil pasti datang. Ke 5 kali. Istri saya sakit. Terus saya tanya pada bapak saya, wah, bujuku lara apa? Takkan juga. Tak takon ibu lah, kok lara apa? Periksa terus masuk rumah sakit. Istri saya baru cerita. 2 bulan ini tuh ya, pokoknya setiap seminggu sekali apa, pokoknya setiap saat gitu ya. Istri saya pasti tidur sama itu dan 4 orangnya ganteng-ganteng semua. Gelir gitu ya. Gelir. Berarti saya makan dia, istri saya dimakan. Ya, kayak karma gitu ya. Ya, saya kurang paham, tapi ya, itu yang saya alami dan kemungkinan dengan satu batu akik itu memang ditempati oleh beberapa jin itu. Iya, benar. Mas Widodo itu paranormal dari Tambakoyo Tukang Masjid Agung itu bilang, kuat, iki akeh. Waktu saya datang sudah tahu, mereka makan apa. Dia bilang begitu. Jadi saya memang sebenarnya itu tidak suka hal-hal gaib, tapi mereka sering menampakkan diri.
Bahkan kemarin, ya enggak kemarin, setelah istri saya sakit, terus pulang dari rumah sakit, batu itu enggak pernah saya pakai. Saya jengkel kan, saya marah, tapi mau saya buang, diminta Mas Widodo. Terus Mas Joko Wibowo juga bilang, Mas Joko, mari tak gawe nih, enggak usah Mas. Kalau akibat orang apa, jangan. Mas Widodo juga, tak openane wae Mar. Nah aku iso ngendalike nek kowe pasti ora iso karena memang kowe ora seneng koyo ngono kuwi. Terus orang tua saya juga Mbak Kakung, Mbak bapak saya, tak openane bapak wae, enggak usah Pak. Istri saya cerita masuk rumah sakit pulang, terus dan saya ambil lagi cincin sekila gini ya. Saya bilang gini, kowe jebol ngapusi aku, melu aku tapi kowe ganggu keluargaku, ya percuma. Kowe saiki kowe ngono golek nggon sing mbak anggap apik. Saya bilang gitu. Saya taruh gini, langsung cep gitu, hilang langsung. Terus ada yang nyari orang banyak, ada bakal ketemu uang itu langsung. Saya tahu bilangnya cep gitu, bilangnya yuk dicari sama orang-orang ya. Kita lagi memiliki. Iya, mungkin merasakan juga yang jangan rasakan. Apanya? Pengen gitu. Oh saya belum cerita, saya cerita sama istri saya terus. Jadi orang lain itu belum. Tapi setelah saya simpan terus dalam hati kok ganjel. Dan yang lebih mengerikan Mas. Iya. Setelah hampir 1 tahun, ternyata saya punya anak. Nah itu dia nggak bisa tahu kalau itu anak yang jenengan tuh apanya dari mana? Dari mimpi atau dia dari mana? Dari mimpi. Dari mimpi. Ya. Waktu itu kita nggak tahu kalau saya punya anak. Tapi sekarang saya sadari lah. Tapi begini, anak saya 2. Iya. Waktu dalam mimpi itu dia datang, ayah. Anak bocok satu cilik umur 5 tahun kok undang-undang aku ayah. Ayuman, aku anakmu. Tapi saya tahu, kilo menganggap kalau itu pasti orang seperti ini. Terus orang saya mimpi juga. Anak saya ternyata anak saya dua-duanya mimpi bahkan saya punya anak yang kecil. Yang ayah dia anak itu tinggi. Isu-isu juga. Apa? Yang kecil sudah dimimpi juga. Iya semua satu keluarga. Hari itu semua satu keluarga dimimpi semua. Saya punya anak perempuan. Ya sama itu orang. Iya. Terus saya ke guru saya, bukan guru spiritual ya, tapi beliau adalah dalang. Saya bilang waktu itu pas beliau kebetulan MC di Masjid Agung, saya kebetulan dikasih job untuk masrahkan pengantin. Kita ketemu, saya bilang karena beliau juga tahu hal-hal seperti itu, saya bilang. Terus beliau cerita dulu di dunia pewayangan pernah ada kisah seperti ini. Dan itu tidak bisa tolak, itu takdir kamu. Kamu harus terima bahwa kamu punya anak dari bangsa lain, bangsa lembut. Memang ada cerita pewayangan itu? Ada. Ada. Dan dia bilang, sudah diterimalah kamu apa adanya. Saya juga bingung, saya ke Mas Wiwit lagi. Mas, ngono wae, dana Mar, dana mau itu, Mas. Tak bisa ke ya Mar? Katanya bisa, nggak bisa Mas balik. Mas balik ya Mas. Sering balik ya, terus saya bilang gitu. Ya harus diterima wae toh, memang kan dua anak. Betul. Terus akhirnya ngomong, jangan sampai mengganggu. Kalau hanya tulanan piring, sendok, gelas, bahkan pisau hilang semua. Pisau itu ada 4 hilang semua. Loh teman, saya juga nggak takut di mana ya. Nggak takut, cuman kalau pas hilang piring, tapi kalau wanita kan pasti bilang piringnya kita, tapi sekarang istilah sudah tahu piringnya dibetulanan yang masa piring 15 kita nggak ada orang lain dari papat 5 nanti akan kembali, pasti kembali. Sampai sekarang kan masih seperti itu. Kemarin menampakkan diri tapi hanya sebatas dia lewat saja. Nah pondok saya bilang gitu, saya kan laki-laki sering membantu istri, bukan berarti saya laki-laki sudah kerja terus tidak bertanggung jawab pada keluarga, bukan. Kalau saya istri saya mencuci, saya mesti kalau orang Jawa lalu dibiayai. Itu tidak ulangi. Istri saya pas keluar, anak itu langsung bantu saya. Untuk nah pondok, saya bilang gitu Pak, langsung bantu ayah cek ini bayi, nyerang ibu, terus dia pergi lagi.
Tapi secara apa ya, untuk mungkin tetangga atau mungkin teman-teman jenengan yang di luar rumah pernah melihat nggak jenengan mungkin pas keluar dia bareng gonceng atau sebagainya itu? Ada, bahkan tidak tetangga tapi orang lain. Waktu itu pulang kerja setiap saya tidak ngungsi atau saya tidak berangkat acara kalau minggu pas free, kebetulan pas free saya malam minggu sudah ada planning besok saya harus mancing. Pulang kerja jam 2:30 saya langsung cus, tapi saya naik sepeda motor itu kok ada yang lain, ada yang janggal. Setiap orang mandangi saya dengan wajah apa ya, mungkin bapaknya anak kok anaknya lagi, mungkin perasaan mereka loh, mungkin mbahnya apa bapaknya. Ternyata mas, dia itu ikut saya gonceng di depan. Dia nggak melihat. Saya nggak melihat, bisa merasakan. Tapi yang melihat adalah para karyawan toko tersebut. Waktu juga mau ketemu apa itu? Beli apa? Ke toko pancing, Arta Pancing di Jalan Gajah itu. Oh, dipancing. Dipancing. Kebetulan saya parkir sepeda motor. Lupa apa? Anaknya mesake digendong dan mesake. Aku mak keratap, aku kemalu. Saya bilang gitu. Mereka bertiga tahu. Saya bawa anak kecil. Pak, gendongnya Pak. Ya gendongnya anak saya bilang gitu. Terus mau digendong dia, anak saya lari, hilang. Dah. Tapi memang secara supranatural itu sering mengikuti dengan kemana ya? Iya. Tapi kalau untuk ibu sendiri nggak pernah mengunjungi Mas Mariano lagi? Apanya? Oh, kalau ibunya nggak pernah. Kalau ibunya nggak pernah, mungkin jadi kalau mungkin kan belum tentu ya. Mungkin si ibunya bilang itu bapakmu nak pengen rono ya dilano, mungkin bilang gitu. Ya, karena memang sudah jadi buak sih. Iya. Istilahnya saya juga kasihan. Kalau makhluk halus itu kalau sudah campakan memang dia nggak mau balik. Buak-buak. Cuma kalau mau hubungan anak pasti ada. Oh iya. Dan itu kemungkinan sampai dewasa nanti ikut sampai di Mas. Itu berarti sampai sekarang pun anaknya masih ngikut itu? Masih ikut itu. Yang bisa merasakan adalah saya. Karena hubungan antara anak dan itu tidak bisa dipisahkan. Terus sempat bagus sama anak-anak jenengan sendiri? Tidak. Kalau saya nggak buat anak-anak tidak. Ya mungkin saya ingat gini, saya pernah bilang begini, memang saya pernah bilang begini. Pas dia mainan sapu, saya kebetulan tidur di atas sendirian. Sapu itu bisa bergerak sendiri. Sapu gitu? Sapu, ya. Dok, gue untuk dolanan ini, tapi nak kakang-kakangmu aja mbak ngerti. Saya bilang gitu, pesake. Wah, dia aja mana kakang-kakangmu. Saya bilang gitu. Ngerti gitu. Iya. Ya kayak di film-film itu kabur dan lihat itu. Kalau mereka tidak percaya, silakan. Silakan, tidak percaya silakan. Oh itu Pak Mariano bilang silakan. Saya mengalami sendiri. Berarti saya diberi kelebihan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Kalau mereka tidak diberi kelebihan, hanya bisa mencibir ya silakan. Seperti Mbak Baby Fair, saya percaya Mbak, karena saya mengalami sendiri. Nikmat bercinta dengan makhluk halus. Jangan dengar, mau lagi? Ya memang segala sesuatu itu apa ya, kalau orang bilang itu pesta itu pasti berakhir pada. Iya. Jadi suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu bisa menjadi ujian, betul, bisa menjadi cobaan juga. Iya betul. Seperti itu kan. Tapi karena memang saya dari dulu pengen punya anak perempuan, Mas. Sekarang dia sering bilang, Mas. Kalau orang lain bilang enggak mungkin ya karepmu, tapi saya yang merasakan. Dia sering bilang, dan saya ya terimalah karena memang dia anak saya. Ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, cuma saya bilang sudah takdirnya sudah memang takdir pewayangan seperti itu, yang seperti diceritakan guru saya. Memang kamu ya harus kamu jalani. Saya terima. Sekarang saya malah senang, Mas. Saya senang. Alhamdulillah saya punya anak perempuan walaupun dengan kondisi ya, tidak alam ya. Yeah. Selama itu tidak mengganggu, tidak merugikan orang sekitar atau orang lain, kita sih fan-fan aja seperti fan aja. Waktu itu sebelum ada cerita lagi yang bikin ngono, Mas. Saya waktu bangun rumah itu yang dulu itu kuburan bajang ya, apa ya? Kelurang kalau orang bilang. Itu. Saya bilang pertama bangun rumah
karena saya kan rumahnya nyicil, karena orang-orang ke bawah nyicil sedikit, baru setengah mateng kata kiai di situ, Mar, kayak sempat mau lilin ini pas sunan itu mas, itu mas, pas tengah-tengah itu loh mas, ya. Saya kamar itu pas sunan itu, saya nyumat lilin, terus saya tiduran, tiba-tiba saya dibanting mas. Nggak terima aja ya? Nggak terima, namanya Taruno, Keduru. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Keduru itu begini, tapi yang dalam pandangan saya adalah Keduru itu seperti kita. Keduru itu tidak menakutkan, cuman yang itu merah semua, mata merah, ini merah, yang ini pokoknya merah semua, seperti api. Yang saya tahu itu, dia bicara begini, iki omahku, aku wis 600 tahun mungkin nih, gue kok gerek nyanggoni. Saya bilang, iki warisan sekarang orang tua kok. Saya bilang gitu. Waktu pertama tempat itu ya? Iya, wah ramai mas, betul. Kisah-kisah seperti itu, dan itu nyata. Terus saya baca-baca, kebetulan, dan mohon maaf ya, ini tidak harus saya beritahukan ya. Yeah. Saya sebelum dulu belajar itu, saya tuh pernah mimpi, tapi mohon maaf tidak saya ceritakan yang itu. Langit itu gelap sekali, dan itu senjata buat saya sampai sekarang. Langit itu tuh gelap sekali, gelap gulita. Saya tiduran menghadap ke atas, ada tulisan Arab. Kebetulan saya baca dan saya bisa bangun tidur, saya hafal. Habis sholat 33 kali. Seperti kewahyan. Iya, saya kurang paham, pokoknya itu buka ada huruf Arab, saya baca, saya bisa. Tapi sekarang sudah tidak saya amalkan, karena memang kalau saya amalkan malah mereka itu datang, malah mereka itu, gitu ya? Seperti memanggil, malah mereka itu datang untuk menguji kemampuan. Jadi memang lebih baik tidak saya amalkan, sudah saya tinggalkan. Dan itu saya bilang begitu, terus keluar api dalam tangan saya. Saya cabut, iki omahku ndak, kok manggono kono ana pitot. Sampai sekarang di situ saya pindah itu. Di situ. Dan mas, anehnya lagi, kemarin kan ada tetangga, keponakannya datang ya. Itu masih jam 9. Kedulunya itu tongkrong, dia takut. Kedulunya itu tongkrong, namanya Taruno. Tongkrong di situ melihat dia gini. Dia mengundang ponakannya, selisih 2 rumah dari saya. Dia menghadap ke rumah saya, dan kedulunya duduk di situ, cerita sama. Dia itu baru datang dari api, jadi tidak tahu hal-hal mistik yang ada di situ, tapi dia baru datang langsung aja. Malam, gunung ponakan, mata merah, senyum merah semuanya. Iya, kita mau pergi. Itu yang ya, menarik sekali ceritanya. Iya benar. Pemirsa, pecinta Belut Demit, mungkin banyak cerita-cerita misteri ya, cerita-cerita yang dialami oleh Pak Mariono. Mungkin lain waktu bisa jadi bintang tamu lagi. Siap. Karena memang dari kecil Pak Mariono ini sering banget ya berjumpa hal gaib seperti itu ya. Karena memang dia indigo, bawaan dari kakek buyutnya juga orang-orang pinter ya. Iya. Nah, jadi dia ada turunan sehingga bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk gaib. Baik, pecinta Belut Demit dimanapun Anda berada, untuk malam ini saya kira cukup podcastnya mengenai kisah Pak Mariono ini dalam bercinta ataupun kawin dengan jin ya. Seperti apa? Ya seperti itulah yang diceritakan seperti beliau, bahwasanya makhluk gaib, makhluk yang tidak terlihat itu ada, memang Allah menciptakan mas ya. Ada. Berdampingan dengan manusia, tergantung kita nanti bagaimana hidup bersama mereka. Karena yang namanya hidup berdampingan itu harus rukun mas ya. Betul. Rukun, kalau kita baik sama mereka, mereka juga baik. Pasti baik seperti kita. Baik, sampai sini kebersamaan Belut Demit dalam acara podcast. Untuk para pecinta Belut Demit atau pemirsa yang mau menceritakan pengalaman pribadinya, yang mau menceritakan pengalaman mistisnya, bisa menghubungi admin. Nanti kita bisa sowan ke tempat jenengan atau nanti kita bisa ketemu untuk menceritakan pengalaman hebat Anda di dalam menceritakan misteri pengalaman pribadi. Selamat malam,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.